Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya, dan saya doakan Bapak Ibu rekan-rekan sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kembali kita akan berbagi Bapak Ibu. Kali ini kita melanjutkan ya latihan soalnya untuk seleksi PPK dan PPS pada pemilu yang akan datang ya. Kali ini sampai pada bagian ke-10. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum menonton video bagian 1 sampai 9 untuk soal-soalnya, silahkan bisa diklik. Linknya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita akan mulai soal pertama. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal-soalnya ya Bapak Ibu. Kali ini soal materi umum dan kepemiluan ya Bapak Ibu, bagian ke-10. Soal nomor 1, Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi terbuka, C. Pandangan hidup, atau D. Sumber dari segala sumber hukum. Saya ulangi, Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini merupakan pengertian Pancasila sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai pandangan hidup ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jawabannya yang C ya, sebagai pandangan hidup. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 2. Sidang BPU PKI 1 diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Benar semua. Sidang BPU PKI 1 diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan apa Bapak Ibu? Ya, jawabannya membicarakan dasar filsafat negara Indonesia ya. Jawabannya yang A Bapak Ibu sekalian. Soal berikutnya nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai keadilan, C. Nilai kemanusiaan, D. Nilai keteladanan, atau E. Benar semua. Yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila Bapak Ibu: ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, keteladanan, atau benar semua. Yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah keteladanan ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 4. Di sebuah negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar memiliki fungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak-hak asasi warga negara, D. Jawaban A, B, dan C di atas benar, atau E. Membatasi hak politik warga negara. Di sebuah negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar memiliki fungsi sebagai sarana A, B, C, D, atau E Bapak Ibu. Iya, jawabannya yang A, B, C ya. Jadi jawaban A, B, C adalah benar. D Bapak Ibu ya. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tekan bola loncengnya agar ketika saya update video Bapak Ibu menerima notifikasinya. Terima kasih. Kita lanjutkan soal nomor 5.
Ketentuan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota adalah A. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 50 kursi. B. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. C. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 75 kursi. D. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 50 kursi. Atau E. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 55 kursi. Mana Bapak Ibu jawaban yang benar? Ketentuan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota Bapak Ibu. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi ya Bapak Ibu. Jawabannya yang B ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang masih menonton videonya ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Jumlah kursi anggota DPR RI ditentukan sebanyak A. 350 kursi, B. 375 kursi, C. 450 kursi, atau D. 525 kursi, E. 575 kursi. Jumlah kursi anggota DPR RI Bapak Ibu ditentukan sebanyak, ya betul ya, 575 kursi. Jawabannya yang E Bapak Ibu. Soal berikutnya. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran yang lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar. B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. C. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri. D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Atau E. Benar semua. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain Bapak Ibu. Ya betul, dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik ya Bapak Ibu, karena potensi bangsa Indonesia sangatlah banyak ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 8. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah. B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. C. Saling menghargai. D. Suka tolong menolong. Atau E. Benar semua. Mana Bapak Ibu? Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Ya, selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain ya, sila ketiga Bapak Ibu. Jika yang A, menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah adalah untuk yang A, sila keempat ya Bapak Ibu. Saling menghargai, kedua ya Bapak Ibu. Tolong menolong, 5 ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 9. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman. B. Lambang kedaulatan negara. C. Lambang identitas negara. D. Semboyan bangsa. Atau E. Benar semua. Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih pada yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai selesai Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 10. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut ini, kecuali A. Persatuan. B. Keadilan sosial. C. Internasionalisme. D. Ketuhanan yang Maha Esa. E. Benar semua.
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut ini, kecuali, berarti yang bukan ya Bapak Ibu. Ya, yang bukan adalah internasionalisme ya Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 11. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hadiah Jepang, B. Kesepakatan Sekutu tentang Indonesia, C. Realisasi Sumpah Pemuda 1928, D. Kebulatan tekad Founding Father, atau E. Benar semua. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 dilaksanakan atas dasar, iya, jawabannya kebulatan tekad Founding Father ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang D. 12. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi 17 Agustus 1945, atau E. Benar semua. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah landasan konstitusional hukum Bapak Ibu. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Nomor 13. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah A. 32, B. 33, C. 34, D. 35, atau E. 37 provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah berapa Bapak Ibu? Rekan-rekan sekalian? Iya, jawabannya 37 ya. Yang E. Selanjutnya soal nomor 14. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 45, C. 17 Agustus 45, D. 18 Agustus 45, atau E. 19 Agustus 45. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan tanggal berapa Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang D ya, tanggal 14 Agustus 1904. Maaf, tanggal 18 Agustus 1945 yang D ya Bapak Ibu. Nomor 15. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 pilar kebangsaan adalah A. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau E. Benar semua. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 pilar kebangsaan adalah, ya, jawabannya yang tidak termasuk 4 pilar kebangsaan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D Bapak Ibu. Soal berikutnya nomor 16. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat, atau E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah, ya, menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Jawabannya yang D. Berikutnya nomor 17. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat A. Pasal 5 ayat 2, B. Pasal 6 ayat 1, C. Pasal 7 ayat 1, D. Pasal 8 ayat 2, atau E. Pasal 9 ayat 1.
KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat pasal 9 ayat 1 Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 18. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A2 kursi, B3 kursi, C4 kursi, D5 kursi atau 6 kursi yang E. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi ya Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 19. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, atau E. Semua benar. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh mana Bapak Ibu? Siapa yang menyusun DPS? PPS ya, jawabannya PPS. Yang B. Nomor 20. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat selama A7 hari, 12 hari, 14 hari, 15 hari, atau 20 hari. TPS mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat selama 14 hari ya Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 21. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, MPR, dan DPD, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR dan DPD, atau E. Anggota DPR dan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR itu terdiri dari mana Bapak Ibu? Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 21. Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye. Berikut ini yang tidak termasuk bahan kampanye adalah A. Selebaran flyer, B. Brosur atau leaflet, C. Pamflet, D. Poster, atau E. Spanduk. Yang tidak termasuk bahan kampanye Bapak Ibu. Yang tidak termasuk bahan kampanye selebaran, brosur, pamflet, poster. Jawabannya spanduk ya Bapak Ibu. Yang E, karena spanduk adalah bukan bahan tapi alat peraga ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan nomor 23. Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk kecuali A. Kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya dan atau konser musik. B. Kegiatan olahraga meliputi gerak jalan santai dan atau sepeda santai. C. Perlombaan. D. Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah dan atau hari ulang tahun. Atau E. Door prize. Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk yang mana Bapak Ibu rekan-rekan? Yang berarti yang tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Yang tidak diperbolehkan adalah yang E. Door prize ya Bapak Ibu. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe dan masih setia untuk menonton ya. Kita lanjutkan soal nomor 24. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada A. DPR dan Presiden, B. DPR dan DPD, C. DPR dan MPR, D. DPR dan BPK, atau E. Semua benar.
dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada siapa Bapak Ibu, rekan-rekan? Iya, kepada DPR dan Presiden ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 25. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, yaitu untuk memilih A. Presiden dan DPR, B. Presiden dan Konstituante, C. DPR dan DPD, D. Presiden, atau E. KNIP. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun 1955 untuk memilih mana waktu Presiden dan Konstituante ya. Jawabannya yang B Bapak Ibu. Berikutnya 26. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Batang Tubuh UUD 1945, D. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang diamandemen Bapak Ibu. Jawabannya yang A ya. Oke Bapak Ibu, kiranya sekian dulu untuk video bagian ke-10 ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di bagian ke-11 ya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu tidak ketinggalan dan menerima notifikasinya ya. Silahkan di like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita Bapak Ibu. Terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kita ketemu di video selanjutnya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.